Sabtu ini Manchester United akan melakoni laga tandang menuju ke Goodison Park menghadapi The Toffees atau The Blues Chelsea. Ini pertandingan yang sangat menentukan khususnya buat sang manajer Ole Gunnar Solskjaer. Apakah Solskjaer akan dipecat jika MU mengalami kekalahan di Goodison Park? Itu yang nantinya akan kita tunggu. Hola, berjumpa kembali dengan saya Bung Ropan dalam obrolan sepak bola. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat, jaga jarak. Dan kali ini kita akan membahas tentang pertandingan yang buat saya dan juga saya pikir buat Anda semua penggemar Manchester United tentunya, ya. Bagaimana The Red Devils akan melakoni laga yang menjadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih kepala Ole Gunnar Solskjaer. Ini bukan tidak mungkin akan menjadi hari terakhir, ya, malam yang akan sulit dilupakan kalau, ya, seandainya MU mengalami kegagalan, kalah melawan Everton di Goodison Park. Bukan tidak mungkin manajemen dari Manchester United akan mengambil langkah yang radikal, langkah yang tidak menyenangkan tentunya untuk bisa mendepak, memecat Ole. Itu tidak tahu. Mungkin saja Ole akan diberi kesempatan lagi kalau kalah, tergantung dari manajemen. Tapi dengan 3 kekalahan beruntun, saya pikir ini menjadi wajar, ya, bahwa Ole dalam tekanan, dan kalaupun manajemen mengambil langkah untuk memecat Ole, ini harus diterima, ya. Walaupun banyak, saya pikir, ya, orang yang menginginkan bahwa Ole tetap bertahan di sini, tapi memang keadaan yang sangat sulit, ya. Ole beberapa kali terselamatkan pada musim ini khususnya ketika penampilan atau grafik MU lagi menurun, khususnya ketika bermain di Old Trafford di mana mereka tidak mendapatkan kemenangan satupun kecuali hanya 1 imbang melawan Chelsea, mengalami 3 kekalahan dan ini pukulan, ya. Untung saja bahwa mereka bisa sukses di Liga Champions dalam 2 pertandingan awal melawan Paris Saint-Germain dan juga RB Leipzig, sehingga posisi dari Ole sedikit aman. Tetapi setelah mereka tumbang terakhir di Liga Premier, kalah dari Arsenal dengan 1-0, kemudian mereka berangkat ke Istanbul, kalah dari Besiktas di sana, ya, dengan 2-1. Jadi saya pikir ini menjadi tantangan khusus, ya, ketika Ole harus berhadapan dalam persiapan mereka ke Goodison Park, ya. Tadinya saya berharap bahwa Ole ini akan mampu membawa kemenangan dari Istanbul di Liga Champions di weekday ketiga, ya, di grup mereka, karena lawan mereka seharusnya mereka bisa ambil, ya. Kalau dilihat dari segi kualitas, apalagi, ya, Shaqiri ini adalah tim yang paling lemah di grup, kalah 2 kali sebelumnya dari Paris dan Leipzig, tetapi mereka justru bisa mengalahkan MU. Padahal MU bisa mengalahkan 2 lawannya yang paling kuat. Bahkan bermain di Paris, mereka bermain dengan luar biasa untuk mengalahkan Mbappe dan kawan-kawan, bawa pulang 3 poin, juga melabrak Leipzig di Old Trafford dengan 5-0, ada clean sheet. Jadi ini suatu hal yang sulit untuk diterima bahwa mereka kalah dari tim yang berada di urutan paling bawah. Kemudian posisi mereka sekarang walaupun ada di peringkat atas di grup, tetapi sedikit goyang, ya, karena Leipzig juga bisa menang kemarin dari PSG, dan tentunya PSG akan berusaha untuk terus bisa menekan. Tapi saya tidak akan membahas soal bagaimana di Liga Champions, ya. Tetapi yang paling utama dan juga bagi fans MU tentunya akan melihat sejauh mana Ole ini bisa memimpin MU bisa keluar dari tekanan, merebut 3 poin saat bermain di Goodison Park. Karena memang sangat sulit-sulitnya berada di peringkat ke-15 dengan 7 poin, sementara tertinggal 9 poin dari pimpinan klasemen Liverpool. Memang MU baru bermain 6 kali, masih ada 1 partai tunda, ya, masih menyimpan 1 laga melawan Burnley.
Tetapi kan belum tentu MU menang ya. Bisa aja MU bisa, kalau menang bisa mengikis bahwa hanya ada 6 poin tersisa. Ya, tetapi kalau mereka kalah melawan Burnley sama juga akan tertinggal dengan 9 poin. Tapi saya tidak membahas juga dengan bagaimana mereka punya satu laga, tetapi sekarang fokus bagaimana mereka bisa menang melawan Everton di Goodison Park. Karena ini adalah partai kunci, krusial saya katakan juga bagi Ole ya. Ketika Ole dalam tekanan, dia harus berusaha meyakinkan timnya, menyejukkan ruang ganti, juga memotivasi semua timnya untuk bisa mendapat 3 poin. Karena saya sudah katakan tadi, ini adalah hari terakhir, mungkin saja akan menjadi hari terakhir bagi dia ketika mereka kalah di Goodison Park dan pulang ke Manchester. Bagaimana ada suatu kebijakan baru, bukan tidak mungkin, dan ada pemecatan di sana terjadi ya. Saya sudah katakan sekali lagi, banyak yang tidak mengharapkan demikian, terlalu cepat bahwa baru di pekan ke-8 sudah ada pemecatan, dan itu terjadi di sebuah klub besar yang meraih 20 gelar ya sepanjang sejarah, bahkan 13 gelar di zaman Fergie di era modern Liga Premier. Kemudian terjadi pemecatan, tapi memang itulah kenyataan bahwa MU sebelumnya, 3 pelatih sebelumnya juga tidak mampu membawa tim ini jauh dari harapan ya untuk bisa merebut di Liga Premier setelah Fergie keluar di 2013, gelar terakhir Liverpool Manchester United saat itu meraih gelar ke-13, dan tidak ada lagi pelatih-pelatih kan. Moyes gagal, Van Gaal gagal, kemudian Mourinho gagal, sampai sekarang Ole yang sudah masuk ke musim keduanya yang diharapkan untuk bisa bangkit. Sudah ada pembelian-pembelian yang terjadi di sana. Memang tidak semua pembelian yang diinginkan oleh terjadi, tapi ada banyak pembelian juga yang terjadi di sana. Tapi ini sangat sulit buat Ole ya. Kita bisa melihat. Jadi kalau sampai mereka kalah melawan Everton sangat disayangkan. Memang kalau bisa dilihat 2 laga tandang mereka pada musim ini bagus ya. Mereka bisa membawa pulang 6 poin. Brighton mereka menang, lawan Newcastle juga mereka menang bagus ya, dengan 4 gol 4-1 setelah tertinggal tentunya lebih dulu, dan mereka bisa membalikkan di babak kedua. Nah, sekarang diharapkan apa yang mereka lakukan melawan Brighton, melawan Newcastle itu bisa terulang saat mereka tandang ke Goodison Park melawan Everton. Masalahnya buat Manchester United sendiri bahwa 3 laga terakhir menghadapi Everton mereka tidak pernah menang, 2 imbang dan 1 kalah. Musim lalu mereka bermain 2 kali imbang ya. 1-1 ketika di Goodison Park dan 1-1 di Old Trafford. Dan sebelumnya pada 2 musim yang lalu juga di 2018-2019 MU bahkan kalah telak 4-0 saat datang ke Goodison Park. Di sini pun Ole masih menjadi pelatih, Ole memimpin tim ini. Memang masih ada Lukaku saat itu ya, tetapi mereka masih punya kekuatan dengan Martial dan Rashford di depan, justru lebih kuat saya lihat. Dan para gelandangnya tidak akan berubah, sama seperti yang diandalkan oleh Ole sampai musim ini. Saat itu masih ada Pogba yang dimainkan, ada Fred ya, ada Nemanja Matic. Ya ketika mereka kalah dengan 4-0, memang di belakang belum ada Maguire, tapi kan dengan bayar mahal juga Maguire tidak memberikan suatu dampak yang luar biasa. Saat itu memang masih ada Smalling, ada Phil Jones ya di sana, tetapi tidak menggambarkan sesuatu yang luar biasa yang saya pikir. Nah, ketika Maguire datang pun harapan itu juga tidak nampak, bahwa lini pertahanan MU tetap bermasalah. Sudah membeli juga Wan-Bissaka juga masih bermasalah di sini. Sekarang tinggal tergantung sejauh mana pemain MU ini bisa menyelamatkan posisi dari Ole ya. Mau tidak mau mereka harus berjuang. Ole akan memberikan satu racikan tentunya, skema permainan formasi yang baik, tetapi semuanya akan ditentukan di lapangan oleh pemain itu sendiri. Kalau mereka tidak mau membantu Ole, sulit juga. Jadi posisi Ole sekarang ada di tangan para pemain MU sendiri untuk bisa berjuang habis-habisan untuk bisa meraih 3 poin. Karena hanya dengan kemenangan akan membuat posisi Ole bagus ya, pulang ke Manchester dengan membusukkan dada karena mereka bisa dapat 3 poin dan tidak ada, saya pikir, pemecatan yang terjadi di sana. Ini akan berbahaya sekali kalau sampai kalah. Oleh sebab itu, Ole juga tidak harus bermain-main dengan apa yang dia mainkan. Memang agak sangat sulit posisi Ole sendiri, starting 11 apa yang akan dia mainkan di sini. Karena selalu berubah-ubah, tidak ada satupun pertandingan demi pertandingan baik di Liga Champions atau di Liga Premier yang dimainkan pada musim ini selalu sama. Ada 1-2 pertandingan yang
pemainnya starting level itu sama, tidak ada. Ole terus masih mencari-cari, memutar sana, merotasi sana sini, sehingga memang tidak ada pakem benar-benar. Tidak seperti Carleto yang ada di Everton sendiri ya. Dia punya pakem 11 pemain yang bagus, kecuali ada cedera. Seperti kemarin Richarlison tidak ada, dapat kartu merah lawan Liverpool, dia tidak bisa bermain. Mereka agak oleng ya, kalah dari Soton ya. Kemudian James Rodriguez tidak bisa bermain ya, memang mereka goyang lagi ya, kalah lawan Newcastle ya dengan 2-1. Jadi tapi kalau 11 pemain mereka lengkap, dari Richarlison sana, kemudian James bisa bermain untuk bisa mendampingi Calvert-Lewin ya. Di tengah juga bisa ada Alan, ada Andre Gomez, di sana ada Dakur. Ini pakem yang sudah ada, sudah memang bulat benar yang ada di Carleto. Di belakang juga tidak akan berubah. Yerry Mina, Michael Keane yang ada di sana juga, Lucas Digne. Nah, Lucas Digne ini kan dapat kartu merah lagi yang tidak bisa bermain. Tapi kalau Lucas Digne tidak dapat kartu merah, ini menjadi kekuatan utama. Seamus Coleman juga di kanan, kalau dia tidak cedera akan menjadi tempat utama. Jadi sudah ada 11. Carleto sudah mengantongi 11 pemain dari partai ke partai, kecuali mereka mendapat kartu merah atau cedera. Nah, ada keuntungan bagi MU datang ketika Goodison Park, karena dua sisi wingback atau fullback di Everton itu mungkin tidak akan bermain, dan pasti Lucas Digne tidak akan bermain. Mungkin Niels Konko, pemain muda ini yang akan ditaruh oleh Carleto di sisi kiri untuk bisa mendampingi Yerry Mina dan Keane. Di kanan pun kalau Seamus Coleman tidak bisa bermain, belum fit benar, pasti Ben Godfrey yang akan ditampilkan di sana, atau John Joe Kenny ya, pemain muda juga yang akan ditampilkan. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Rashford, atau kembalinya Martial di sana setelah lepas dari kartu merah, mungkin dia bisa dimainkan dengan kecepatan, atau Mason Greenwood. Nah, sekarang kita tidak tahu siapa yang akan dimainkan oleh Ole di sini, karena tidak jelas sama sekali Ole berubah-ubah ini. Bisa aja di gelandang dia masih punya pemain kesayangan Fred yang akan dimainkan di sana, ada McTominay yang akan ada di sana, atau Pogba. Bahkan kemarin juga ada Nemanja Matic yang diplot di sana, kecuali 4 di lini belakang ya, yang terus dimainkan ada Bisaka di sisi flank, dan juga ada Shaw, serta Maguire dan Lindelof yang bisa yang ada di sana di depan penjaga gawang De Gea. Nah, di zona di lini kedua ini yang sangat sulit, siapa yang akan dimainkan ya. Kadang-kadang Van de Beek, kadang-kadang tidak, sehingga dia tidak punya pola yang betul-betul atau skema yang bulat sekali yang bisa ditampilkan ya dalam setiap pertandingan. Itu yang tidak dimiliki oleh Ole. Nah, ini yang menjadi kesulitan kenapa MU itu menurun ya. Karena dari pertandingan ke pertandingan Ole tidak punya satu hal yang sangat bagus, agak boleh dalam tanda kutip saya pelin-pelan dalam meracik satu kekuatan. Siapa pemain-pemain yang pas dimainkan dari pertandingan ke pertandingan dengan berubah-berubah. Ini sangat sulit bagi MU untuk tetap stabil atau konsisten bermain kalau dengan skema atau pemain yang terus dirotasi dari pertandingan. Sampai kapan ini akan terus terjadi di tubuh MU? Mereka tidak boleh demikian. Mereka lihat Klopp dengan Liverpool, sudah ada pakem yang betul-betul, kecuali ada pemain yang cedera ya. Apalagi mereka punya Jota sekarang jauh lebih bagus. Jadi harus bagi Ole ini harus punya 11 pemain yang benar-benar pas. Itu yang membuat mereka sulit saat ini. Kalau dia bisa menemukan itu, mudah-mudahan mereka bisa menang melawan Everton. Dia harus bisa memilih siapa pemain terbaik yang harus ditampilkan dari pertandingan ke pertandingan. Tidak boleh berubah-ubah lagi, baik di gelandang, di lini kedua atau di depan, bahkan dari belakang. Dia harus punya konsep yang sangat bagus untuk bisa mengangkat permainan dari MU. Kita akan lihat nantinya apa yang akan terjadi di Goodison Park ya. Mereka bisa meraih kemenangan atau bahkan mereka kalah, atau pertandingan ini berakhir imbang untuk nasib bagi Ole sendiri ya. Sekali lagi pemain-pemain dari MU yang akan menentukan nasib bagi Ole dalam menangani MU ini. Oke, sampai jumpa lagi. Tapi jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.